Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa ni'mah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat channel Dewasa, sahabat Dewasa channel yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT, di mana sampai detik ini kita masih diberikan hidayah berupa Islam dan iman kepada Allah. Ini merupakan nikmat yang sangat besar yang hanya diberikan kepada orang-orang yang terpilih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di mukadimah tadi kita bersama-sama sudah membaca sholawat yang kita tujukan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana barang siapa dari umatku yang banyak membaca sholawat, maka kelak di hari kiamat dialah yang paling dekat dengan Rasulullah. Insya Allah nanti kita akan mendapatkan syafaatnya dan berkumpul dengan Nabi Muhammad di dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat channel Dewasa yang dirahmati Allah, di akhir-akhir ini kita sering disibukkan dengan berita-berita yang berseliweran, baik di media TV maupun di media koran, apalagi di media sosial. Mana yang benar, mana yang salah, kita dibuat pusing. Belum lagi baru-baru ini pemerintah secara mendadak menaikkan harga BBM. Maka rakyat kecil terutama semakin merasakan betapa hidup ini terasa sangat berat. Melihat kejadian dan fenomena seperti ini, kita sebagai orang yang beragama, apa yang kita perbuat? Apa yang kita lakukan? Apakah kita mendemo pemerintah yang sah? Apakah kita berteriak-teriak di medsos? Tentu saja selama hal itu di batas kewajaran, hal yang lumrah, karena siapapun dalam menghadapi situasi seperti ini, maka yang menjadi benteng terakhir adalah iman kepada Allah SWT. Maka dari itu, pada kajian kali ini ingin saya titik beratkan mengenai sejauh mana kita ini pasrah kepada Allah SWT. Kalau kita menuruti nafsu, menuruti keadaan, tentunya yang ada adalah dalam pikiran dan jiwa kita adalah rasa tidak puas, rasa putus asa, rasa dendam. Apalagi mereka-mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Apakah mereka itu pedagang asongan,
Apakah mereka itu pekerja informal? Apakah mereka itu orang-orang yang termarginalkan dalam sisi kehidupan di tengah-tengah masyarakat? Mungkin bagi orang-orang kalangan menengah ke atas, dengan keadaan perekonomian, dengan keadaan sosial yang terjadi di negeri kita ini, tidaklah begitu terasa, tidaklah begitu menjadi beban yang berat bagi kehidupan mereka. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang hidup dalam kemiskinan dan kefakiran? Bukankah mereka sangat dekat dengan kekafiran? Maka dari itu, salah satu jalan yang paling tepat untuk menghadapi hal seperti ini adalah kita pasrahkan kepada Allah. Lalu pertanyaannya adalah, pasrah yang bagaimana? Yang sesuai dengan tuntunan agama kita. Pasrah yang bagaimana? Yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Pasrah yang bagaimana? Yang dikendaki oleh Allah SWT. Para pemirsa sahabat channel yang dimuliakan Allah, tidak lain dan tidak bukan adalah yang menjadi sandar kepasrahan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan jalan apa? Tidak lain dan tidak bukan adalah kita menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang diperintah Allah itu apa saja? Sholat. Sholat yang bagaimana? Tentunya sholat yang awal waktu, sholat yang berjamaah di masjid. Itulah yang kita pasrahkan. Bukan terus sholat tapi diulur-ulur akhir waktu. Itu bukan namanya pasrah. Sholat adalah menjadi tiang agama. Sholat adalah menjadi kunci nanti keberhasilan kita di akhirat. Barang siapa yang sholatnya baik, maka dia akan menemukan surga. Tetapi apabila sholatnya tidak baik, banyak kurangnya, maka jalan ke surga akan terhambat di mana-mana. Para sahabat channel dewasa yang sangat mulia, kepasrahan kepada Allah adalah bentuk keimanan yang sangat tinggi akhlaknya. Kita menjadi orang yang ikhlas, kita menjadi orang yang qanaah, kita menjadi orang yang menerima apa-apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, marilah kita senantiasa, satu kunci tadi adalah kita menjalankan segala perintahnya. Terus kunci yang kedua adalah kita menjauhi segala larangannya. Di tengah keputusasaan dengan harga yang semakin mahal, diikuti dengan harga-harga kebutuhan pokok juga ikut naik. Sosial ekonomi di Indonesia yang tidak mengenakan didengar oleh berita-berita di medsos. Terus apakah kita menjadi orang yang putus asa? Menjadi orang yang takut? Ini ada apa dengan kehidupan ini? Sehingga ada yang lari menuju ke narkoba, ada yang lari menuju minuman keras, ada yang lari menuju ke klub malam, ada yang lari ke wanita-wanita nakal. Na'udzubillah min dzalik. Itu tadi sebenarnya larangan Allah. Maka sebaik-baiknya, sebisa-bisanya kita harus bisa menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah SWT. Itulah arti pasrah yang sebenarnya. Dengan dua kata kunci tadi, yaitu kita menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, maka kita menjadi hamba yang pasrah. Kita menjadi hamba yang ikhlas, yang tulus,
menerima apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian sahabat channel Dewasa yang saya hormati, yang saya banggakan. Mudah-mudahan sedikit kajian ilmu ini menjadikan kita semakin yakin, semakin bersemangat bahwa Allah bersama orang-orang yang mau berusaha. Allah bersama orang-orang yang mau bersabar menerima segala takdirnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wal walidayya amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.